A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu ila akhiril ayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan semua fasilitas untuk kehidupan kita. Baik itu yang sifatnya fasilitas dengan perangkat-perangkat kerasnya maupun yang sifatnya perangkat-perangkat lunak. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan langit beserta semua apa yang ada di antara keduanya. Yang selalu diingatkan setiap pagi Jumat dalam surat As-Sajdah itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita selalu menyadari bahwa nikmat-nikmat Allah itu begitu banyak diberikan kepada kita. Fasilitas kehidupan itu semuanya Allah berikan untuk kita. Hadirnya kita pada malam hari ini atau pada subuh hari ini di masjid ini atas berkat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita semua. Allah ciptakan kita kaki yang sehat, tangan yang sehat, mata yang sehat, telinga yang sehat. Demikian juga dengan pikiran yang sehat. Termasuk juga fasilitas yang kita pakai. Mungkin kita di antara kita ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, ada yang pakai baju yang baru, pakai kain. Semuanya itu adalah khalaqus. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kebutuhan kita semua. Termasuk yang perangkat lunak yang saya katakan tadi, dalam Quran Allah juga mengatakan, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Wa Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati-hati kamu. Dan Dia menambah keimananmu bersama dengan orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan suatu nikmat yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, tidak bisa kita dengar, tapi bisa kita rasakan. Itulah nikmat ketenangan, ketentraman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam kolbu-kolbu kita semua. Maka mari kita perbanyak bersyukur kepada Allah, karena syukur itu adalah bukti bahwa kita ingat kepada Allah, dan itu yang kita sebut dengan zikrullah. Maka orang yang banyak berzikir adalah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berzikir orang yang tidak menyadari nikmat Allah, karena dia tidak pernah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memenuhi fasilitas dalam kehidupannya. Maka semakin banyak kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah kita semakin banyak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dari awal Allah sudah mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, salawat dan salam yang kita sampaikan sesungguhnya adalah harapan agar kita dicintai oleh Rasulullah. Satu harapan agar kita diakui sebagai pengikutnya. Satu harapan agar kita mendapatkan syafaat dari beliau, yang pada hakikatnya sebenarnya cinta Rasulullah kepada kita itu jauh melebihi cinta kita kepada beliau. Kenapa? Karena dalam sirah, dalam sejarah sudah tercatat dengan indah bagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan di depan para sahabat yang mulia. Saat berkumpul-kumpul mungkin kayak begini gitu ya, di depan para sahabat, beliau mengatakan, sungguh aku mencintai saudara-saudaraku. Sungguh aku merindukan ikhwan-ikhwanku. Sungguh aku mencintai dan merindukan saudara-saudaraku, kata beliau. Sehingga para sahabat bertanya pada waktu itu, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?
Bukankah kami inilah ikhwanmu? Lah, tidak, kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Sehingga satu keinginan tahu daripada para sahabat ini, bertanya lagi mereka kepada Rasulullah, kalau begitu ya Rasulullah, siapa yang kau sebut sebagai ikhwanmu itu? Siapa yang kau rindukan dengan saudaramu itu? Rasulullah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku. Mereka tidak pernah melihat wajahku. Mereka tidak pernah mendengar suaraku, tetapi mereka beriman kepadaku. Mereka mengikuti risalahku dan mereka menjalankan syariat yang telah aku sampaikan kepadaku. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang lahir di kemudian hari, yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak mendengarkan wahyu dari Rasulullah, dan itu termasuk kita di antaranya. Di saat kita mau disyarat tadi, bahwa kita mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, merindui Rasulullah, dan juga melaksanakan ajaran Rasulullah SAW. Sampai akhir kehidupannya, apa yang beliau ungkapkan menjelang sakaratul maut, yang disebut masih kita juga, Bapak Ibu sekalian, ummati, ummati, ummati. Umat yang disebut itu menunjukkan betapa cinta Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka dikatakan bahwa sangat pelit dan sangat merugi orang yang kemudian malas atau tidak mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan subuh pagi hari ini, kita berharap kepada Allah SWT, mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi Allah untuk memberikan hidayah kepada kita semua. Mari kita sejenak di bulan Zulhijjah, di Jumat pertama ini, kita melihat beberapa ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan peristiwa yang sangat monumental, yakni peristiwa kurban atau peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dilambangkan dengan pengorbanan, dengan penyembelihan anaknya. Sehingga kuliah singkat ini boleh kita katakan dengan judul atau temanya menjadi ayah setegar Ibrahim dan menjadi anak sesabar Ismail. Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 25 nabi dan rasul yang disebut dalam Al-Quran, 25 ya, kalau jumlah yang realnya sesungguhnya itu lebih daripada 25, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran bahwa setiap umat itu Allah utus rasul. Dalam surah An-Nahl ayat 36, setiap umat itu diutus rasul yang diajak atau mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Itu artinya jumlah rasul itu sebenarnya lebih daripada 25. Bahkan ada di antara beberapa tafsir itu menyebutnya ribuan, ya, ribuan tuh nabi dan rasul. Tetapi yang diabadikan dalam Al-Quran itu ada 25. Di antara 25 nabi itu, yang secara khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahwa mereka harus dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan, itu ada dua. Satu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk Nabi Muhammad itu sudah sering disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bahwa Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai uswah hasanah bagi kamu, bagi orang-orang yang mengharap perjumpaannya dengan Allah, bagi orang-orang yang mengharapkan kehidupan bahagia di hari akhir, dan mereka-mereka yang banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentang Nabi Muhammad, uswatun hasanah. Adapun tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam Quran juga disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 itu dikatakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Nah, ini ayatnya dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kata Allah, sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu tauladan yang baik bagi kamu dan juga orang-orang yang bersamanya. Jadi kalau Nabi Muhammad disebutkan langsung siapa orang gitu ya, laqad kana lakum fi Rasulillah. Kalau di sini Allah mengatakan untuk Nabi Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Ibrahim itu. Siapa mereka? Nanti yang disebutkan antara lain ada istrinya, ada anaknya. Itu yang monumental yang terjadi dalam keluarga ini. Walladzina ma'ahu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mungkin kita bertanya, apa sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran
yang kita bisa contoh atau uswahi dari Ibrahim dan keluarganya ini? Ini akan kita jawab dalam pertemuan ini. Apa saja yang bisa kita teladani, yang kita bisa contoh dari Ibrahim dan keluarganya? Yang pertama, yang kita harus mencontoh dan beruswah kepada Ibrahim dan keluarganya adalah kecintaan mereka yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Ibrahim, kecintaan istrinya dan kecintaan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kecintaan itu luar biasa dan tidak tertandingi. Ya. Karena apapun yang dimiliki, mereka akan rela menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecintaan kepada Allah itulah kecintaan yang paling tinggi. Maka barangkali ini disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau menyebutkan tentang marhalatul mahabbah, gitu ya, tingkatan-tingkatan cinta. Maka beliau mengatakan bahwa tingkatan cinta yang pertama kali itu di atas segalanya adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sudah ditunjukkan oleh Ibrahim dan keluarganya. Kecintaan kepada Allah yang luar biasa, yang tidak tertandingi dengan kecintaan apapun juga. Dan itu bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menguji cinta mereka. Cinta di antara mereka itu Allah uji mereka. Nabi Ibrahim kita kenal dalam sejarah, gitu ya, seorang nabi yang pengembaraannya sebagai seorang nabi itu cukup lama, mulai dari penemuan Tuhan, kemudian menghancurkan berhala-berhala, sampai beliau kemudian dibakar hidup-hidup. Terus sampai akhirnya beliau berkeluarga itu sudah usia yang uzur, tetapi belum mendapatkan anak atau keturunan. Nah, kecintaan Ibrahim pada waktu itu kepada Allah Subhanahu wa taala itu rela untuk mengorbankan segalanya. Lalu kemudian Allah berikan dia keturunan, seorang anak. Kembali Allah Subhanahu wa taala coba atau uji cinta Ibrahim itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita kenal, bagaimana Ibrahim alaihissalam yang sudah lama menanti keturunan itu, dan setelah ada kemudian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Dan sekali lagi beliau menunjukkan bahwa cinta tertinggi itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan perintah itu untuk menyembelih anaknya. Ini ujian yang sangat tinggi dan sangat berat dari Ibrahim. Maka hal yang pertama harus kita ambil pelajaran dari beliau, bagaimana kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala yang kita miliki. Di atas cinta kita kepada anak, istri, harta benda dan sebagainya. Berat Bapak Ibu sekalian, karena kita kadang-kadang meletakkan dan memaknai cinta itu kepada barang-barang yang konkret. Barang-barang yang sifatnya bisa kita lihat, bisa kita raba, dan bisa kita dengar. Itu adalah hawa nafsu yang kita miliki. Sementara tuntutannya kita harus mencintai Allah yang gaib di atas segala yang kita lihat dan kita dengar itu tadi, di atas segala fasilitas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tiru dan kita teladani. Kemudian yang kedua, yang kita teladani dari Nabi Ibrahim dan keluarganya adalah mereka selalu taat dan berprasangka baik terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Selalu taat dan berprasangka baik terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini yang terjadi kepada Ibrahim dan keluarganya. Walaupun mungkin perintah itu selintas tidak masuk akal. Walaupun perintah itu selintas tidak masuk akal. Ketika dia akan menyembelih anaknya, dia tidak tahu kalau nanti bahwa anak itu akan diganti dengan kibas. Tidak tahu. Tidak ada pemberian tahu dari Allah. Cuma dia yakin apa yang Allah perintahkan kepadanya itu adalah sesuatu yang terbaik dan harus ditaati. Jika kita ada perintah untuk menyembelih, dia lakukan saja. Ya, perintah itu kepada anaknya untuk disembelih. Itu menunjukkan bahwa dia taat sepenuhnya kepada Allah, walaupun selintas itu enggak masuk akal. Enggak masuk akal kan nyembelih gitu kan, nyembelih anak yang sudah lama ditunggu-tunggu lahir, tahu-tahu kemudian disuruh untuk menyembelihnya. Itu tidak masuk akal. Tapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu
yang ditunjukkan kepada beliau bahwa pasti di balik itu semua ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seperti ini karena beliau semua keyakinan yang sangat penuh, nggak mungkin kekasih yang mencintai lalu kemudian memberikan mudarat untuk dirinya. Tidak mungkin Allah yang mencintainya akan menzolimi dirinya. Itu namanya dengan husnuzon. Ya. Tidak mungkin Allah yang mencintai dirinya lalu kemudian akan membuat dia kecewa. Itu tidak mungkin. Allah mencintainya lalu kemudian akan membuat dia sakit. Itu tidak mungkin. Itu ada dalam pikiran Ibrahim. Maka ada husnuzon. Pasti ada kebaikan di balik perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika yang mencintai itu menyuruh sesuatu, pasti ada kebaikan di dalamnya atau diyakini oleh Ibrahim alaihissalam. Nah, demikian juga dengan keluarganya. Bukan hanya Ibrahim, gitu ya. Maka tadi katakan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Siti Hajar, ya. Siti Hajar yang kalau kita lihat peristiwa diletakkan atau ditinggalkannya Ibrahim, istrinya Hajar dan Ismail yang masih bayi di gurun Sahara di lembah Mekah yang sekarang dikenal dengan Baitullah atau Ka'bah. Dengan jarak yang sangat jauh, Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa anak dan istri masih bayi itu, ya, anak yang masih bayi itu ke lembah Mekah. Pada saat itu diceritakan Siti Hajar ini beberapa kali bertanya kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami berdua di tempat tandus ini? Tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, dan tidak ada makanan. Mengapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Itu pertanyaan tak satu pun dijawab oleh Ibrahim. Karena Ibrahim melihat bahwa masih ada keraguan dalam diri istrinya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Melihat Ibrahim tidak pernah menjawab dengan 3 kali pertanyaan, maka Siti Hajar yang memang sudah memiliki kekuatan iman yang sangat luar biasa dan tahu akan karakter daripada seorang nabi, diubahnya pertanyaan itu. Dia tidak mengatakan lagi, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Tapi dia mengubah pertanyaan, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah kepadamu? Baru Ibrahim mengatakan iya. Ketika Ibrahim mengatakan iya, Siti Hajar langsung mengatakan, kalau Allah yang menyuruh menempatkan kami di sini, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan menzolimi kami. Begitu luar biasa Bapak-Ibu sekalian, suatu tarbiyah dari seorang nabi atau seorang ayah kepada seorang istrinya. Bagaimana menumbuhkan keyakinan sangat luar biasa di saat genting seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan betapa keluarga ini mencintai Allah Subhanahu wa taala itu di atas segalanya dan selalu husnuzon dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Maka ketika Ibrahim mengatakan iya, maka Siti Hajar mengatakan dalam Quran, la yudhina. Kalau begitu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan kami. Itu diabadikan dalam Al-Quran bahasa itu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang kedua ini, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, itu adalah untuk kebaikan kita semua, untuk keselamatan kita semua. La taqrabuz zina. Janganlah engkau dekati zina. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang perzinahan? Ternyata di balik itu semua itu luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila zina itu dilakukan dengan terang-terangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan satu jenis penyakit yang tidak akan ada obatnya. Itu dari dulu sudah ada. Itu maka Allah mengatakan la taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berjudi. Itu pasti di balik perjudian itu ada sesuatu yang akan merusak dan menzalimi orang yang melakukannya.
Itu kita husnuzon gitu ya. Husnuzon ketika Allah memerintahkan sesuatu pasti ada sesuatu di baliknya. Demikian juga dengan hal-hal lain yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala larang, itu pasti ada hal besar di baliknya semua itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang harus kita teladani dari Ibrahim alaihissalam, yaitu senantiasa taat dengan perintah Allah dan husnuzon dengan kebaikan perintah itu. Yang ketiga yang kita teladani dari Ibrahim alaihissalam adalah kesungguhan mereka dalam mengarungi atau meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Kesungguhan mereka dalam meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika anaknya Ismail menangis kehausan di gurun Sahara yang tandus di lembah Mekah, Siti Hajar tidak diam saja, hanya berdoa kepada Allah untuk minta makanan. Tidak. Akan tetapi dia berusaha dengan maksimal, dengan segala kekuatan yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu agar dia bisa memberikan makan untuk anaknya. Maka dia lari dari puncak Bukit Safa, lembah, naik lagi ke Bukit Marwah, turun lagi kembali ke Safa, sampai 7 kali dalam peristiwa itu. Lihat Bapak Ibu, ia melakukan usaha dengan maksimal, bukan hanya sekedar 1 kali 2 kali, tetapi 7 kali diabadikan. Itu menunjukkan betapa usaha maksimal dalam rangka meraih karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh kita hanya sekedar duduk diam, berdoa dan berusaha hanya sekedarnya, tapi harus kita lakukan dengan maksimal. Contoh yang sangat luar biasa, 7 kali dari Safa Marwah bolak-balik untuk mendapatkan barangkali situ ada makanan, barangkali itu ada minuman untuk dia dan anaknya. Nah, satu hal yang sangat luar biasa, yang berusaha sungguh-sungguh lari dari Bukit Marwah, ya, dari Safa ke Marwah itu adalah Siti Hajar alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memberikan air itu dari kaisan-kaisan kaki Ismail alaihissalam. Jadi yang menemukan bukan Hajar yang sudah melakukan 7 kali keliling tadi, tapi justru Allah Subhanahu wa taala memunculkan air dari hentakan-hentakan kaki bayi yang mungil ini. Ya. Keluar mata air, maka dikumpulkan oleh Siti Hajar gitu kan, mungkin kalau bahasa kita tadi tepat-tepat dikit gitu kan, sehingga ngumpul ya, dengan kalimat zam-zam itu ya, berkumpul lah gitu ya, sehingga sampai sekarang namanya itu adalah air zam-zam. Nah, itu adalah buah kerja dan usaha yang dilakukan oleh Siti Hajar, walaupun hasilnya itu justru timbul dari hentakan kaki anaknya. Bapak Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah yang disuruh kepada kita itu adalah untuk mencari karunia Allah dengan usaha maksimal. Perkara nanti dari mana datangnya pertolongan Allah, dari mana rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, serahkan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak jarang kita melakukan suatu kebaikan, melakukan kerja-kerja yang tidak ada upah. Kita tidak melakukan menerima apapun dari situ. Karena itu menjadi amal kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, memberikan rezeki dari sisi yang lain. Dan itu contoh nyata adalah ini. Siti Hajar yang melakukan usaha maksimal, tapi ternyata rezeki itu datang dari hentakan kaki anaknya. Saudara sekalian Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir, yang keempat, yang bisa kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dalam hal komunikasi yang sangat baik di dalam keluarga tersebut. Hidupnya suasana dialogis, ya. Komunikasi antara anggota keluarga, antara ayah, ibu, dan anak. Kalau tadi kita sebut komunikasi antara Ibrahim dan Siti Hajar yang meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Mekah, maka peristiwa selanjutnya bisa kita lihat bagaimana dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail di saat beliau akan dikurbankan atau disembelih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Diabadikan dalam Al-Quran. Pada waktu itu Ibrahim alaihissalam bertanya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni ashabahuka fanzur maza ta'mar." Ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, dalam mimpi maksudnya, fi manami, bahwa aku menyembelihmu. Fanzur, maka pikirkan olehmu, atau bagaimana pendapatmu, maza ta'mar, ya, bagaimana pendapatmu tentang peristiwa itu, bagaimana pendapatmu tentang yang kulihat dalam mimpiku itu. Itu ditanya oleh Ibrahim. Ibrahim bertanya kepada anaknya, bercerita bahwa dia dalam mimpinya melihat atau melakukan bahwa dia menyembelih Ismail. Lalu dia minta kepada Ismail, bagaimana pendapatmu wahai anakku, kira-kira begitu gitu kan. Tapi bahasa Quran seperti tadi. Nah, jawaban Ismail alaihissalam itu yang sangat luar biasa. Ini yang saya katakan tadi, kita dialog antara keduanya dalam keluarga ini sangat hidup. Apa kata Ismail diabadikan dalam Quran? Ya abati, if'al ma tu'mar. Ya abati, wahai ayahku, i'mal, lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Ini jawaban Ismail. Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar terhadap ketetapan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dialog seperti ini harus kita hidupkan di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana komunikasi antara seorang suami dengan istri, suami istri dengan anak-anaknya, sehingga taraf, derajat, tingkatan daripada pemahaman, sakofah dan keimanan itu juga tidak jomplang. Ayahnya luar biasa, ke masjid rajin, sholat tahajud rajin, baca Quran rajin, berzikir rajin, akhlaknya bagus. Tapi karena tidak ada dialog dengan anak dan istri, tidak ada pengajaran dengan anak dan istri, kemudian yang terjadi dengan istrinya berbalik dengan apa yang terjadi dengan suaminya. Anak-anaknya juga seperti itu. Dan satu sebab yang paling menyebabkan ini terjadi karena tidak ada komunikasi antara anggota keluarga. Tidak ada saling asuh dan tidak ada saling asih. Tidak ada saling mengajari di tengah-tengah keluarga. Ini hal yang harus kita ambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Ibrahim walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang berserta dia, yaitu keluarga-keluarganya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang dimiliki oleh Ibrahim seperti itu tentu bukan tiba-tiba datangnya. Seperti saya katakan di awal, tarbiyah dari Allah kepada Ibrahim itu sudah begitu lama. Termasuk ketika beliau meruntuhkan semua berhala, lalu kemudian mempertanggungjawabkan di hadapan raja, kemudian dia dihukum dengan hukuman bakar hidup-hidup itu gitu ya. Itu sudah sering kita ceritakan. Dibakar hidup-hidup. Dia tidak lari, tidak melarikan diri, tidak meronta-ronta, tidak. Kenapa? Karena dia seperti saya katakan tadi, apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan satu yang sangat luar biasa di baliknya, dan Allah tidak akan membiarkan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu jawaban beliau, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala penolong kami, dan Allah Subhanahu wa taala ya sebaik-baik penolong untuk kami. Maka ketika dia mengucapkan kalimat itu, api dibakar dengan begitu besarnya, yang seharusnya semua itu sudah jadi arang, kayu-kayu bakar pada waktu itu sudah habis karena sudah dimakan oleh api. Tetapi ternyata Ibrahim alaihissalam tidak sedikit pun terbakar. Mengapa? Karena ketika Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah menjawab, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan keselamatan untuk Ibrahim. Itu ternyata yang Allah siapkan untuk Ibrahim. Sebagai balasan keyakinan yang sangat luar biasa tadi, Allah menyuruh api itu dingin, Bapak Ibu. Jadi tidak menurunkan hujan, tidak. Kalau turunkan hujan deras kan orang mengatakan wajib
wajar Ibrahim tidak terbakar karena ada hujan yang datang. Ini tidak, biarkan api itu melalap semuanya sampai semuanya habis, puntung-puntung itu, ternyata Ibrahim masih ada di situ dengan utuh. Nah ternyata Allah berfirman yang lain, menyuruh api itu keluar dari sifatnya, sifat api panas dan membakar. Lalu kata Allah, dinginlah, maka dingin. Ibrahim pun selamat. Dari situlah peristiwa tarbiyah itu kemudian hari yang kemudian puncaknya itu di saat Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk menyembelih anaknya, dia pun dengan yakin untuk bisa melakukan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi dia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan dia. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini sedikit untuk kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada 4 hal tadi gitu ya yang harus kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, bagaimana kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mereka selalu taat dan berprasangka baik terhadap apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kesungguhan dalam melakukan usaha dalam meraih karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghidupkan suasana dialogis atau komunikasi di tengah-tengah keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai wasilah bagi kita untuk menjadi keluarga yang lebih baik di masa yang akan datang. Lebih baik daripada hari ini karena kita berusaha untuk memperbaikinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengikuti prasangka kita dan mengikuti usaha yang kita lakukan. Kalau kita berusaha untuk berprasangka baik dan berusaha untuk perbaiki, insya Allah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak kurang dan khilaf mungkin dari apa yang saya katakan dan sikap saya, itulah kekurangan saya. Kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri majelis ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lalu lekan kacamata. Demikian tadi tausiah yang diberikan oleh Al-Ustaz kita Bapak Haji Zulki Erlan. Mudah-mudahan menjadi iktibar bagi kita semua. Kita ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada jamaah sekalian. Hidangan sudah disiapkan oleh panitia, mari kita nikmati bersama-sama. Silakan Bapak Ibu, sudah disiapkan. Ya, silakan Pak Erlan.